Om Swastiastu. Om Mawigenamastu Namo Sidam. Om Manobadrah Kertawowiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dane jero mangku sane suciang titian. Yang saya hormati Prajuru Pura Agung Jagatnata Singaraja. Yang saya hormati penyiar dari Penerangan Agama Hindu STKIP Singaraja. Umat sedharma yang hadir dan pendengar setia RRI dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warenugrahanya kita dapat berkumpul bersama-sama guna melaksanakan persembahyangan dalam keadaan sehat. Terima kasih pula saya sampaikan kepada RRI Singaraja atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Umat sedharma yang berbahagia. Berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita belakangan ini yang banyak memakan korban dan menimbulkan kerugian, seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, dan wabah COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Implementasi Ajaran Trihitakarana di Masa Sekarang. Umat sedharma yang berbahagia. Trihitakarana secara etimologis, tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Trihitakarana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan di dunia ini. Adapun bagian-bagian dari Trihitakarana, yang pertama ada paryangan, pawongan, dan palemahan. Umat sedharma yang berbahagia, saya akan bahas satu persatu bagian dari Trihitakarana. Yang pertama, paryangan. Paryangan berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan. Parahyangan berarti menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Dalam arti sempit, parahyangan berarti tempat suci untuk memuja Tuhan. Adapun contoh implementasi rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan jalan. 1. Dengan hikmat dan sujud bakti menghaturkan yadnya dan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersiarah atau berkunjung ke tempat-tempat suci atau melakukan tirtayatra untuk memohon kesucian lahir dan batin. Yang ketiga,
mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran mengenai ketuhanan dan mengamalkan serta dengan teliti segala ajaran kerohanian atau pendidikan mental spiritual. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa Stanam Kriyatamam Yatantasya Drasya Virpata Namasyantasya Mambyata Nityakuta Upsatu, yang artinya berbuatlah sesuatu hanya untuk memujiku dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya itu, serta dengan kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Nah, dengan demikian jelaslah bagaimana hubungan antara Sang Hyang Widi dengan manusia, sesuai dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk mencapai moksartam jagat hita yaca itri dharma, yakni kebahagiaan hidup duniawi dan kesempurnaan kebahagiaan rohani yang langgeng atau moksa. Umat Dharma yang berbahagia, Trihitakarana yang kedua yaitu pawongan. Pawongan berasal dari kata wong yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Pawongan menjelaskan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Manusia diharuskan membentuk hubungan yang selaras dengan manusia lainnya. Hubungan yang selaras tersebut dapat diwujudkan hubungan dalam keluarga, hubungan dalam persahabatan, dan hubungan dalam pekerjaan. Nah, konsep pawongan ini memiliki konsep turunan, yaitu menyame braya, parasparos, dan sagilik sagulung salunglung sebayantake. Konsep menyame braya memiliki pengertian kekerabatan atau kekeluargaan. Kata nyame berarti keluarga. Menyame berarti memiliki hubungan keluarga, memiliki arti kekeluargaan atau kebersamaan dalam sebuah komunitas adat. Menyame braya dapat pula diartikan sebagai tindakan saling tolong-menolong agar tercapai keharmonisan hubungan sosial. Konsep parasparos memiliki pengertian yang mendalam mengenai adanya dinamika dalam keragaman. Masyarakat Bali yang memahami mengenai makna parasparos akan mengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman akan suatu hal, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, konsep parasparos mengajarkan masyarakat Bali bahwa keragaman itu akan selalu ada dan harmoni akan tercipta melalui adanya keragaman atau yang disebut dengan unity and diversity. Nah, konsep sagilik sagulung salunglung sebayantake mengandung pengertian apapun yang terjadi dalam keadaan baik atau buruk, hubungan sosial dan kekerabatan harus tetap terjaga. Suasana rukun, harmonis, dan damai serta saling bantu-membantu satu sama lain dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Yang mana
Kasih merupakan dasar kebajikan. Kasih muncul dari dalam kalbu yang merupakan alam paratman, yaitu lama ananda atau kebahagiaan. Dalam Manu Semerti 2 halaman 138 disebutkan Satyam bruyap priyam bruyam na bruyam satyam priyam canartam bruyat esa dharmana sanatana, yang artinya berkatalah yang sewajarnya, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar walaupun kata-kata itu benar. Jangan pula mengucapkan kata-kata lemah lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi atau yang disebut dengan sanatana dharma. Perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Karena dengan berbuat susila, manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya, baik di alam skala maupun di alam niskala. Umat sedharma yang berbahagia. Bagian Trihita Karana yang ketiga, yaitu palemahan. Palemahan menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau dengan alam. Manusia diharapkan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Konsep pemahaman mengajarkan bahwa kehidupan manusia juga akan terganggu. Nah, konsep parayangan, pawongan, dan pelemahan menuntut manusia untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan menjaga antar lingkungan. Dalam benak kita tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelestarian lingkungan tersebut. Salah satunya adalah, apakah di dalam kitab suci Hindu ada yang terkait dengan pelestarian lingkungan? Dan jawabannya adalah ada. Salah satunya yang dapat saya petik dari kitab Manayao Dharma Sastra Adarya, Sloka 456 yang berbunyi, Nafsu mutram purisambya Stipanam pia samsret Amedya leptam anya dwipa Lohitam pia pisani pia, yang artinya hendaknya ia jangan melemparkan air kencing atau kotoran ke dalam air sungai. Tidak pula ludah, juga tidak boleh melontarkan kata-kata yang berisi hal-hal yang tidak suci. Tidak pula kotoran-kotoran lain, tidak pula darah atau hal yang berbisa. Nah, menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Trihita Karana akan dapat memupus pandangan, mendorong konsumerisme, pertikaian, dan gejolak. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan yang lainnya. Dan apabila
keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai, terlebih di saat kondisi saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah penjelasan singkat mengenai pembagian dari Trihitakarana tersebut. Nah, arti penting Trihitakarana merupakan ajaran agama Hindu yang universal. Ajaran Trihitakarana mengajarkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan sesama manusia. Arah dan sasaran dari Trihitakarana adalah mencapai moksartam jagat hita yaca iti dharma, yakni mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yakni bersatunya Atman dengan Paratman. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta suatu keadaan yang harmonis, tentram, dan damai di masa sekarang ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.